Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bu Fiska di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Teman-teman sudah siap untuk belajar IPA? Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa sebelum belajar ya. Let's pray and pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, teman-teman semua, hari ini silakan teman-teman simak video pembelajaran dari Bu Fiska ya dengan baik, dan semoga apa yang Bu Fiska sampaikan hari ini bisa dimudahkan untuk teman-teman dalam mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Selamat menyaksikan. Nah, alhamdulillah teman-teman, pekan kemarin kita sudah membahas tentang hewan vertebrata. Teman-teman masih ingat apa saja ya ciri-ciri dari hewan vertebrata dan invertebrata? Apa perbedaannya? Semoga masih ingat ya. Teman-teman boleh kembali melihat nanti buku tematik tema 1 halaman 5. Nah, kita review sedikit ya. Kalau hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, teman-teman masih ingat contoh dari hewan vertebrata? Kita sudah mengerjakan latihan di bukunya halaman 6 ya, pekan kemarin. Vertebrata itu terdiri atas 5 kelompok teman-teman. Ada kelompok Pisces, itu adalah sejenis ikan. Kemudian ada amfibi, ada reptil, kemudian aves, dan mamalia. Teman-teman, silakan mengingat dan menghafal kelompok 5 vertebrata itu dengan contoh hewan masing-masingnya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada hewan invertebrata. Apa saja sih Bu contoh hewan invertebrata ini? Hari ini Bu Fiska akan coba untuk memberi contoh beberapa hewan invertebrata dengan alat geraknya. Jadi hari ini kita akan bahas alat gerak hewan invertebrata ya teman-teman. Contoh hewan yang pertama adalah ubur-ubur. Nah, kira-kira teman-teman sudah pernah nggak ya melihat ubur-ubur ini? Mungkin beberapa sudah pernah untuk melihat hewan ini.
Jadi teman-teman, ubur-ubur ini adalah salah satu contoh dari hewan invertebrata ya. Jadi ubur-ubur ini adalah termasuk hewan invertebrata. Berarti ubur-ubur ini tidak memiliki tulang belakang ya, karena hewan invertebrata itu adalah yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian alat gerak dari ubur-ubur ini kira-kira apa ya? Nah, alat gerak ubur-ubur adalah tentakel. Nah, apa itu tentakel? Tentakel sebagai alat gerak pada ubur-ubur terletak pada wilayah di sekitar mulutnya. Tentakel ini teman-teman fungsinya adalah untuk memompa air atau menyemprotkan air agar ubur-ubur itu bisa berpindah. Juga fungsinya sebagai alat proteksi diri sebab pada bagian ujungnya ini terdapat sel-sel cnidoblast teman-teman, yang di dalamnya ini terdapat mematokis yang bersifat menyengat. Jadi selain sebagai alat gerak dan proteksi diri, tentakel pada ubur-ubur ini juga disebut berperan dalam menangkap serta memasukkan makanan ke dalam tubuh ubur-ubur. Jadi alat gerak dari ubur-ubur ini adalah tentakel. Hewan yang kedua, contoh hewan invertebrata adalah lintah. Nah, teman-teman bisa mungkin menemukannya ini biasanya itu terdapat di daerah yang lembab ya teman-teman, misalnya di sawah. Nah, untuk alat gerak lintah itu sendiri, jadi lintah ini itu bergerak dengan otot longitudinal teman-teman semua. Jadi alat gerak dari lintah ini namanya otot longitudinal. Nah, jadi lintah bergerak menggunakan otot longitudinal yang melingkar dan digunakan untuk gerak peristaltik. Dengan adanya penghisap posterior dan anterior, mereka dapat bergerak dengan gerakan memutar atau beringsut. Kemudian lintah ini juga hidup di lingkungan yang lembab dan umumnya bernafas melalui kulit tubuh mereka. Hewan yang ketiga adalah kepiting. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ya untuk melihat kepiting ini. Kira-kira kepiting ini alat geraknya dengan apa ya? Kepiting itu bergerak dengan menggunakan kaki teman-teman semua. Jadi organ geraknya kaki. Ini kaki pada kepiting ini teman-teman digunakan untuk berjalan di atas pasir, dan capit pada kepiting ini juga berfungsi untuk memegang makanan. Hewan yang keempat adalah udang. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi kan dengan hewan ini, dan mungkin ada beberapa yang merupakan makanan kesukaannya. Siapa yang suka makan udang? Dan mungkin ada juga teman-teman semua beberapa yang alergi dengan hewan ini. Nah, udang ini teman-teman alat geraknya apa ya? Alat gerak dari udang adalah kaki renang, teman-teman. Alat gerak berupa kaki renang atau pleopod itu satu pasang antar ruas pada abdomen, pada kepala, dan berfungsi untuk berenang. Kemudian kemoreseptor menerima rangsangan, merangkak atau menempel di dasar perairan. Eksoskeleton merupakan bagian terluar anatomi tubuh udang yang berfungsi melindungi dan penyokong. Eksoskeleton ini merupakan rangka bagian luar ya teman-teman. Makanya udang ini termasuk kepada hewan invertebrata. Kalau vertebrata itu rangkanya dia terdapat di dalam ya, atau disebut endoskeleton. Kalau eksoskeleton itu di luar.
Hewan yang kelima adalah laba-laba. Nah, teman-teman pasti juga sering melihat ya, laba-laba ini identik dengan adanya jaring-jaringnya, teman-teman. Nah, alat gerak dari laba-laba ini juga menggunakan kaki, teman-teman semua. Ruas-ruas kaki yang terdapat bulu-bulu kecil dan halus berfungsi untuk berjalan dengan cepat dan menempel pada jaring yang telah dibuat oleh laba itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir adalah ulat. Nah, teman-teman, ulat ini bergerak dengan menggunakan perutnya. Nah, cara bergeraknya itu dengan melata, teman-teman. Pasti sudah sering ya dan pernah mungkin melihat ulat. Alhamdulillah, jadi itu beberapa contoh ya dari banyak sekali contoh hewan invertebrata. Bu Fiska hari ini menyebutkan 6 contoh hewan beserta alat geraknya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk hari ini silahkan teman-teman boleh melihat buku tematik tema satunya halaman 19. Di sana ada kolom hewan invertebrata, ada 6 hewan beserta gambarnya. Silahkan untuk tugasnya hari ini teman-teman jawab dan isi kolom tersebut ya. Nama hewan, silahkan ditulis nama hewannya di bawah gambarnya masing-masing. Kemudian baru tulis alat geraknya apa dari hewan tersebut. Jadi masing-masing nomor teman-teman mengisi 2. Yang pertama nama hewannya ditulis di bawah gambarnya, kemudian alat geraknya di kolom yang kosong tersebut. Ada 6 gambar hewan dan 6 nama hewan dan 6 alat geraknya. Silahkan ditulis dengan lengkap di bukunya, difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Jazakumullah khair, solih dan solihah. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan mudah dan baik. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu pekan depan di pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.